Terima kasih telah menonton video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan oke, kita langsung saja. Kali ini kita akan membahas tentang termostat ya. Termostat yang ada pada kendaraan kalian. Terutama kali ini saya akan membahas ini termostat Soluna ya guys. Termostat Soluna yang harganya di toko online cuman sekitar 90.000 saja. Jadi bentuk termostatnya seperti ini ya. Ini dan ini adalah jingle pinnya. Oke. Nah, banyak pertanyaan muncul mengenai termostat ini, yaitu, Bang, apakah lebih baik tidak pasang termostat atau dipasang? Ya, seperti itu. Ada juga yang menyarankan untuk tidak dipasang. Nah, saya akan menjelaskan di sini. Fungsi dari termostat ini sangat vital ya, teman-teman. Teman-teman otomotif yang kalau menggunakan mobil-mobil tua juga, ya sama seperti mobil saya ini. Ini mobil saya ini saya baru dapatkan untuk ini mobil saya ini saya baru dapatkan dengan harga 13 juta rupiah. Jadi lengkap surat minus pajak saja. Ini mobil Toyota Kijang ya, seperti ini. Ya, Toyota Kijang tahun 90 yang kondisi termostatnya sudah dicabut atau dilepas. Dan kita akan membahas, ada banyak pertanyaan dari teman-teman Soluna bahwa ketika kita mencabut termostat ya, ketika kita mencabut termostat mobil jadi dingin, teman-teman. Memang mobil jadi dingin, akan tetapi ada dalam situasi tertentu kendaraan kita akan overheat, dan penyebabnya karena kita telah mencabut termostat ini. Nah, teman-teman, fungsi dari termostat ini adalah dia akan membuka dan menutup. Jadi per ini akan membuka dan menutup ketika suhu sudah mencapai. Jadi ini saya ambil termostat ini yang ukurannya 76 derajat ya teman-teman. Wah, nggak kelihatan nih. Ini 76 derajat. Jadi dia akan membuka ketika suhu sudah mencapai 76 derajat Celcius. Dan ketika terjadi penukaran air dari radiator yang sudah didinginkan, dia akan pergi ke melewati termostat ini, dia akan menutup. Jadi ketika termostat ini kena air dingin, dia akan menutup kembali. Nah, kemudian terjadi sirkulasi di mana air yang dingin masuk ke ruang mesin, sehingga air yang panas masuk ke radiator untuk didinginkan. Jadi begitu teman-teman. Jadi ada sistem buka tutup ya. Jadi ada pertanyaan, bagusan mana? Pakai termostat atau tidak? Kalau tidak pakai termostat, memang airnya berputar terus ya. Berputar terus ya. Kalau misalnya di Soluna kan kipasnya kalau masih otomatis ya dia akan berputar, kipasnya akan berputar ketika suhunya sudah mencapai 82 derajat Celcius ya. Dia akan berputar. Akan tetapi dikarenakan radiator itu sangat kecil, kecuali kita membawa satu drum air dingin ya teman-teman. Kalau kita membawa satu drum air dingin, itu bisa saja mesin dingin. Jadi teman-teman begini. Nah, kalau termostatnya dilepas, sirkulasi air dia terus mengalir, dia berputar dari radiator masuk ke mesin, kembali lagi ke radiator, masuk ke mesin karena ada pompa air di dalamnya. Nah, akan tetapi teman-teman, sesuatu akan terjadi ketika dalam kondisi macet, teman-teman. Ya, saya sudah pernah alami itu. Waktu itu saya pakai Corolla Twin Cam, termostatnya dilepas, dan ketika sampai di macet-macet, kondisi jalan macet dan panas terik, saya nyalakan AC. Memang kipas berputar terus. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka jarum panas naik lebih dari setengah.
dan itu terjadi overheat. Karena apa teman-teman? Karena yang diputar oleh pompa air di dalam mesin itu hanyalah air panas. Jadi air panas dari mesin dia mengalir lagi ke radiator, belum sampai didinginkan dia langsung masuk lagi ke mesin, kembali lagi ke radiator. Nah, itu panas terus menerus teman-teman. Jadi yang saya ingin tekankan di sini bahwa fungsi termostat ini sangat penting ya. Jadi sangat penting untuk sistem buka tutup. Mengapa? Nah, saya jelaskan di sini teman-teman. Ketika termostat ini tertutup, maka air di dalam mesin dia bersirkulasi hanya di dalam mesin, ya, di dalam mesin sampai suhunya mencapai 76 derajat ya, seperti ini. Termostat 76 derajat Celcius. Sampai dia mencapai 76 derajat Celcius, maka termostat akan membuka. Dan kemudian air panas yang di dalam mesin itu dia akan masuk ke radiator. Nah, yang air dingin yang di radiator itu dia akan masuk ke dalam mesin. Tapi sebelum dia masuk, kipas akan berputar. Kipas akan berputar kencang. Sebelum dia masuk ke radiator, kipas akan berputar kencang sehingga dia akan mendinginkan lagi air yang di dalam radiator, kemudian masuk ke dalam mesin. Nah, ketika termostat ini menyentuh air dingin dan air di dalam mesin itu adalah air dingin, maka termostat akan menutup. Dia akan menutup tak. Nah, kemudian ketika dia menutup, maka air di dalam mesin menjadi dingin, dan kemudian air yang panas dari dalam mesin dia masuk ke radiator untuk didinginkan teman-teman. Jadi seperti itu ya. Maka suhu di dalam mesin terjaga dan itu tidak akan boros bensin. Karena apa? Karena suhu kerja mesin tercapai. Jadi kalau termostatnya dilepas, memang mesin panas mesin di bawah garis. Di bawah garisnya tidak akan menyentuh setengah, apalagi kalau jalan malam. Akan tetapi suhu kerja mesin tidak tercapai teman-teman. Jadi kondisi seperti itu akan menyebabkan boros bensin ya. Akan menyebabkan boros bensin, dan kemudian ketika tiba di dalam kemacetan, maka dia akan overheat ya kalau tanpa termostat. Tapi kalau termostat, kalau kita memakai termostat, saya rasa tidak akan terjadi overheat ya. Kijang saya ini yang saya dapatkan kemarin juga, ini fungsi termostatnya sudah dilepas, akan tetapi saya akan memasangnya kembali ya. Saya akan memasang termostatnya. Saya sudah tanya di toko ya, kalau di daerah saya harganya 150.000 teman-teman. Nah, sekarang ada yang bilang, wah kalau termostat gagal membuka bagaimana? Nah begini teman-teman, termostat ini harganya cuma murah ya, hanya murah. Apalagi di Soluna kita ya, kalau di mobil Soluna itu di toko online hanya 90.000. Dan saya pesan yang asli ya, made in Thailand teman-teman. Made in Thailand ini kayaknya memang kalau kelihatannya bagus ini ya, made in Thailand. Harganya 90.000. Dan menurut saya ini sangat murah, tapi fungsinya sangat vital teman-teman. Kalau ada yang bilang dia akan gagal membuka, begini teman-teman ya, biasanya saya memakai termostat ini setiap 1 tahun atau setiap 2 tahun saya ganti. Jadi setiap 2 tahun atau 1 tahun kalau memang bisa ya diganti, atau ketika kita mengganti coolant teman-teman. Jadi setelah memakai termostat kita isi coolant di radiator, dan setelah itu kita akan memakai sampai 1 tahun. Kemudian ketika sudah 1 tahun, ketika kita akan mengganti air radiatornya ya teman-teman, maka saya juga akan mengganti ini termostat ini. Jadi begitu seterusnya, karena termostat ini kan cuma murah teman-teman. Jadi tidak ada salahnya kalau kita sering-sering mengganti saja ya. Dan kalau memang dia gagal membuka, nantinya kan kita akan tinggal buka saja, tinggal lepas saja. Ketika di dalam perjalanan tinggal dilepas saja termostatnya, kemudian dipasang kembali rumah termostatnya, dan kita bisa jalan kembali. Akan tetapi harus dipasang teman-teman, jangan sampai kita tidak memasangnya ya. Karena seperti sudah dijelaskan tadi, fungsi ini sangat vital teman-teman. Jadi bagi yang masih penasaran dengan termostat dipasang atau tidak, kalau saya
saya sendiri menyarankan untuk dipasang karena fungsinya sangat vital dan tidak akan merugikan kita ya, akan tetapi akan menguntungkan juga di mesin kita karena kondisi mesin kita itu tercapai ya. Dan untuk yang masih ragu, kalau misalnya tiba-tiba termostatnya tidak membuka, ya kalau bisa setahun sekali kita ganti termostatnya. Ya, toh kan cuman murah toh, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Dan bagi yang belum subscribe, mohon dukungan subscribe-nya sehingga saya bisa berkembang dengan channel saya ini, dan saya akan membagikan tips-tips ilmu dari teman-teman. Dan bagi yang ingin melihat review dari kendaraan baru saya ini, Toyota Kijang tahun 90, nanti saya akan buatkan videonya. Terima kasih teman-teman. Salam otomotif.